Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, kembali lagi di video saya kali ini. Pada kesempatan ini saya ingin mereview bagaimana sih cara memperbaiki sirine 12 suara double tone yang suaranya mengecil atau lama-kelamaan itu menjadi mati atau hilang suaranya. Kebetulan sih pada video saya yang lalu itu banyak sekali komentar atau komen itu yang menginginkan bagaimana sih Bang cara memperbaiki sirine 12 suara yang suaranya itu mati total atau suaranya itu mengecil ya. Kalau menurut saya sih sebelum kita memperbaiki sirine ini, kita harus mengetahui nih seluk-beluk atau rangkaian sirine 12 suara ini, bagaimana sih cara merawat atau memperbaiki sirine 12 suara double tone ini. Untuk merawat ini supaya umurnya menjadi panjang, ini harusnya kita itu jangan terlalu lama kita panteng. Kita dalam pengawalan ataupun kita dalam touring-touring ya, kita itu menggunakan itu seperlunya aja. Ibarat mah kalau kata orang itu main tembak-tembakan untuk lebih mengawetkan sirine 12 suara double tone ini. Sebenarnya sih untuk memperbaiki sirine 12 suara double tone ini itu tidak memerlukan biaya yang besar ya. Cukup hanya dengan 10.000 kita sudah bisa memperbaiki sirine 12 suara double tone ini. Daripada kita ke tukang servis itu ya, budget yang dikeluarkan itu hampir 3 kali lipat ya, bisa sampai 50 sampai dengan 60 baru bisa diperbaiki gitu kan. Coba kita perbaiki sendiri aja, atau saya mau kasih tahu nih cara bagaimana cara memperbaiki sirine 12 suara ini dengan budget yang minim atau budget yang murah tapi dengan hasil yang maksimal. Untuk mempersingkat waktu, ayo kita perbaiki sirine 12 suara ini agar semua teman-teman bisa memperbaikinya sendiri di rumah. Ya, di sini kita buka baut-bautnya nih. Di sini sih letak dari mesin dari sirine 12 suara double tone. Di sini sebelum kita ganti TDA-nya, di sini harus kita perhatikan dulu atau kita lihat dulu. Ini ada kabel-kabel yang putus atau yang copot gitu ya. Kalau saya perhatiin sih di sini kabel-kabelnya ini masih aman ya, masih dalam kondisinya masih terpasang itu. Di sini juga tidak ada yang terbakar nih untuk papan PCB-nya, dalam keadaan baik semuanya. Cuma karena emang suaranya tidak ada, maka kita pastiin bahwa IC power atau TDA 2003-nya ini yang bermasalah atau yang putus ya. Ini nih TDA ini sebenarnya sih banyak dijual di toko-toko spare part elektronik. Paling harganya sekitar 5.000 sampai dengan 8.000 ya. Tapi perlu diketahui juga bahwa TDA ini banyak jenisnya. Tidak semua TDA 2003 ini bisa kita gunakan. Karena kan banyak yang KW, KW1, KW2, KW3 ya. Kalau bisa sih kita gunakan itu yang original ya. Kisaran harganya sih sekitar 5.000 sampai dengan 8.000. Di sini kebetulan saya pakai ini ya, jenisnya atau tipenya ini 2003 itu UTC ya. UTC 2003 nih, perhatiin nih kawan-kawan. Ini ada juga itu yang ST ya, ST 2003. Tapi ingat, perlu diketahui ya bahwa ST 2003 itu di bawahnya itu ada tulisan 335. Itu yang bisa kita gunakan gitu. Kalau kita sembarang gunakan 2003 nih ya, itu bunyi sih, tapi suaranya itu nggak maksimal. Ada yang suaranya sember, kecil dan sebagainya. Lebih gampang sih kalau menurut saya nih pakai aja UTC 2003. Ingat ya, UTC-nya itu tulisannya yang gede.
Ya, ini langsung kita vonis aja nih kalau misalkan ini 2003-nya ini yang mati ya, kita ganti nih dua-duanya. Ingat ya teman-teman, kalau ganti TDA itu jangan satu-satu. Kalau kita ahli elektronik sih mungkin kita bisa deteksi ya mana yang mati dan mana yang tidak, tapi lebih amannya aja kita ganti dua-duanya. Ya, ini kita taruh dulu buat supaya tempat kerja kita ini lebih leluasa. Ini langsung kita eksekusi. Perlu diperhatiin juga ya untuk dalam pelepasan komponen yang kita akan ganti tuh jangan sampai itu merusak jalur PCB-nya. Nah, ini hampir kena semua. Kita pasti ini jalurnya ini jangan sampai ada yang lepas ya. Ini ada satunya yang belum kena. Kita pastiin ini semuanya jalurnya aman, tidak ada yang lepas ya. Ya, untuk semuanya ini kita pastiin ini supaya modulnya ini nanti bisa suaranya itu bisa bagus kembali. Jangan sampai ada yang terkelupas jalurnya karena bisa menyebabkan itu suaranya nanti tidak ada atau mati lagi. Ini tadi 2003-nya. Oh ya, ini saya saya tekuk ini maksudnya ini supaya tidak nyundul ke permukaan tutupnya box yang buat nutup modulnya. Ini kita pasang pada posisi semula. Ini bebas ya, kita pasang itu bolak-balik kiri kanan, yang penting kondisinya itu bisa masuk. Ini sudah pas ya pada posisi semula, tinggal kita solder aja. Perlu diketahui juga ya buat teman-teman semuanya ya, kalau dalam penyolderan ini jangan terlalu lama. Karena emang TDA 2003 ini tidak tahan panas. Ya kita secepat mungkin lah.
Nah, ini sudah saya solder nih ya. Ini semuanya dalam keadaan rapi juga seperti semula. Cuma karena TDA-nya baru, jadi ya mudah-mudahan sih hasilnya juga bisa sempurna mungkin ya. Ini sudah. Ini kita taruh kembali supaya meja kerjanya bisa leluasa. Ini kita coba pakai aki ya, karena emang 12 voltnya ada di aki. Kita pakai kabel jumperannya. Jangan lupa juga jangan sampai ada yang bersentuhan satu sama lain untuk kabelnya, karena 2003 juga riskan sekali kalau udah korslet itu nanti yang kena 2003 nya juga, TDA 2003 nya. Nah, untuk powernya nyala ya. Nah, coba kita tes suaranya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berhasil mengeksekusi atau memperbaiki sirine 12 suara yang suaranya tadi mengecil atau menghilang. Ini kalau menurut saya nih suaranya udah maksimal, sudah kenceng ya. Demikianlah review bagaimana cara memperbaiki sirine 12 suara ini. Semoga bisa diikuti oleh teman-teman sekalian dan bisa memperbaikinya sendiri di rumah. Demikianlah video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.